Video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri yang merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Nah, kali ini kita akan membahas pada poin yang kelima, yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, untuk poin-poin 1-4 itu sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Oke. Untuk persamaan trigonometri bentuk ini, itu langkah yang pertama untuk menentukan nilai X itu, kita harus ubah dulu bentuknya menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C, di mana nilai K-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A dan B itu merupakan masing-masing koefisien dari cos dan koefisien dari sin. Nah, selanjutnya, kita kan harus rubah ke bentuk ini nih. K cos X dikurang alfa sama dengan C. Jadi yang belum kita temukan itu kan nilai K dengan nilai alfa. Nah, kalau nilai X kan mau kita cari dengan langkah-langkah selanjutnya. Nah, jadi nilai alfa yang selanjutnya akan kita cari. Untuk menentukan nilai alfa itu kita tentukan dulu nilai tan alfa. Tan alfa itu kan biasanya sin per cos. Nah, untuk persamaan trigonometri bentuk ini, maka tan alfa itu nilainya kita ambil dari koefisien dari sin X per koefisien dari cos X. Nah, setelah itu barulah kita peroleh nilai alfa yang memenuhi dari tan alfa tersebut. Nah, baik, kita akan lihat soal-soal berikut ini. Nah, di sini ada 3 buah soal. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas soal nomor 1 dan nomor 3. Nah, untuk soal nomor 2 itu silakan dikerjakan sendiri. Oke? Nah, baik. Untuk soal nomor 1, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri. Akar cos X dikurang sin X sama dengan akar 2. Untuk X-nya itu berada pada rentangan 0 sampai 180. Baik, kita coba jawab ya di sini. Kita tulis kembali akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2. Nah, bentuk ini kita harus ubah dulu menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C. C-nya di sini akar 2, berarti kita langsung tulis akar 2. Nah, sekarang kita cari nilai K. K itu rumusnya koefisien dari cos dikuadratkan, berarti akar 3 dikuadratkan, tambah koefisien dari sin dikuadratkan. Koefisien dari sin ini 1 ya, tapi dia min, ada minnya di depan, berarti dia min 1 dikuadratkan. Nah, ini sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan akar 4 berarti 2 ya. Nah, kita peroleh nilai K-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan cari nilai alfa dengan menggunakan rumus tan alfa. Tan alfa itu sama dengan koefisien dari sin X per koefisien dari cos X. Koefisien dari sin X itu min 1 dan koefisien dari cos X itu akar 3. Nah, ini kita rasionalkan aja, sama-sama kita kali akar 3 ya. Berarti ini kita peroleh nilainya akar 3 per 3. Nah, nilai tan alfa yang nilainya itu min akar 3 per 3 berapa? Nah, ini akan kita cari. Untuk sudut 30, nilai tan alfa itu akar 3 per 3. Itu untuk kuadran yang pertama. Sedangkan di sini nilai tan-nya itu negatif, berarti alfanya itu berada pada kuadran yang kedua atau pada kuadran yang keempat. Kita ambil pada kuadran yang kedua. Berarti nilai tan alfanya di sini kita ambil salah satunya aja ya, karena kita ingin mencari nilai alfanya salah satu aja dulu. Berarti ini tan, karena dia berada di kuadran yang kedua, artinya 180 dikurang 30. Karena tadi kan tan 30 akar 3 per 3. Berarti tan alfa sama dengan tan 150. Artinya alfa bernilai 150.
Nah, setelah kita peroleh nilai K-nya dan nilai alfa, maka persamaan trigonometri kita yang awalnya itu akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2, maka menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan akar 2. Karena K-nya 2 kita substitusikan maka menjadi 2 cos X dikurang 150 sama dengan akar 2. Nah, ini akan kita selesaikan dengan cara yang ada pada video part 2. Bentuknya akan kita rubah menjadi cos sama dengan cos. Baik, ini kita hapus dulu ya. Nah, tadi kita sudah peroleh bahwa nilai akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2 itu bentuknya menjadi 2 cos X dikurang 150 sama dengan akar 2. Baik, ini kita tulis kembali. Nah, ini kita sederhanakan. 2-nya kita bawa ke ruas kiri berarti dibagi 2 ya. Sama dengan akar 2 per 2. Nah, nilai cos yang bernilai akar 2 per 2 itu cos 45. Cos 45. Nah, baik, setelah kita peroleh nilai cos sama dengan cos, maka kita langsung ke langkah penyelesaiannya. Nah, berdasarkan penyelesaian, maka nilai X itu ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Nah, karena X-nya di sini X dikurang 150, maka X dikurang 150 sama dengan alfanya 45. 45 ditambah K dikali 360. Atau X dikurang 150 sama dengan min alfa, berarti min 45 ditambah K dikali 360. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan. 45 ditambah 150 berarti nilainya 195. Ditambah K dikali 360. Yang satu lagi itu 150-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti 150 dikurang 45. Ditambah K dikali 360. Nah, ini nilai X-nya 105 ditambah K dikali 360. Nah, sekarang kita substitusikan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya untuk yang sebelah kiri ini. Karena dia 0, maka X-nya tersisa 195. Nah, apakah ini memenuhi? Ternyata ini tidak memenuhi, karena batasan X itu hanya sampai 180 ya. Nah, untuk yang sebelah kanan berarti X sama dengan, nah karena kita peroleh nilai X-nya ada 2 buah ya di sini kemungkinannya. Nah, untuk yang sebelah kanan, karena K-nya sama dengan 0, berarti sisanya itu 105. Nah, apakah ini memenuhi? Ternyata ya benar memenuhi. Nah, kalau kita lanjut untuk K sama dengan 1, apakah memenuhi? Yang untuk sebelah kiri tentu tidak memenuhi lagi. Nah, untuk yang sebelah kanan, kalau K-nya sama dengan 1, otomatis nilainya akan lebih dari 360. Maka, kita hanya memperoleh nilai X-nya yang memenuhi yaitu 105. Atau himpunan penyelesaian kita yaitu 105 derajat. Soal selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri dari akar 48 sin 3X ditambah 4 cos 3X sama dengan 4 untuk X-nya itu berada antara 0 sampai 180. Baik, ini kita jawab. Berarti ini akar 48 sin 3X ditambah 4 cos 3X sama dengan 4. Ini akan kita rubah bentuknya menjadi K cos. Nah, karena di sini nilai cosnya itu 3X, berarti di sini juga 3X. Nah, beda dengan sebelumnya ya, karena dia X, cos X, maka dia tetap X. Tapi karena dia cos 3X, maka kita tulis juga 3X. Lalu dia tetap kita kurangi dengan alfa, sama dengan, nah C-nya 4, berarti sama dengan 4. Nah, kita akan cari nilai K. K sama dengan akar dari
koefisien dari sin dikuadratkan, berarti akar 48 dikuadratkan ditambah, dan ini kuadratkan 4 ya, koefisien dari cos. Maka nilainya 48 ditambah 16. Ini 64. Berarti nilai K-nya itu 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai alfa. Kita tentukan dulu nilai tan alfanya. Tan alfa sama dengan koefisien dari sin 3x di sini kebetulan ya, sin 3x per koefisien dari cos 3x. Nah, koefisien dari sin 3x itu akar 48 per koefisien dari cos 3x itu 4. Nah, akar 48 itu kita bisa rubah bentuknya menjadi 16 kali 3 ya, biar kita bisa tarik akarnya keluar. Maka kita rubah menjadi 16 kali 3 per 4. Nah, akar 16 itu 4, berarti dia 4 akar 3 per 4. Nah, ini kita coret. Nah, berarti nilai tan alfa kita yaitu akar 3. Nah, nilai tan alfa yang bernilai akar 3 itu untuk tan 60. Maka nilai alfanya kita peroleh 60. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai K dan nilai alfa, maka persamaan trigonometri kita yang bentuk ini itu kita substitusikan nilainya, maka menjadi 8 cos 3x dikurang 60 sama dengan 4. Nah, ini belum selesai ya, kita akan tentukan selanjutnya nilai dari x-nya menggunakan persamaan cos dengan cos. Baik, yang sebelumnya kita hapus dulu. Nah, kita peroleh bentuknya yang awalnya itu akar 48 sin 3x ditambah 4 cos 3x sama dengan 4. Lalu kita ubah bentuknya menjadi 8 cos 3x dikurang 60 sama dengan 4. Nah, bentuk ini akan kita sederhanakan. 8 cos 3x dikurang 60 sama dengan 4. Nah, maka cos 3x dikurang 60 itu sama dengan 4 bagi 8 ya, maka dia setengah. Nah, nilai cos yang bernilai setengah itu cos berapa? Cos 60, benar. 3x dikurang 60 sama dengan cos 60. Nah, baik. Sekarang karena kita sudah memperoleh nilainya cos dengan cos, selanjutnya kita ke langkah penyelesaian. Cos dengan cos, maka penyelesaiannya ada 2 buah ya. Yang satunya alfa, yang satunya pakai min alfa. Maka x-nya di sini 3x kurang 60. 3x dikurang 60 sama dengan alfanya di sini 60 ya. 60 ditambah K dikali 360. Atau bentuk yang kedua itu pakai min alfa. 3x dikurang 60 sama dengan min 60 ditambah K dikali 360. Nah, ini kita sederhanakan. Maka 3x sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Maka nilai x-nya menjadi sama-sama kita bagi 3 ya, karena ini kan 3x. Kita bagi 3 berarti ini 40 ditambah K dikali 120. Nah, ini kita peroleh nilai X yang pertama. Lalu yang kedua itu 3X sama dengan, ini 60 kita pindah ruaskan ke kanan, berarti dia habis ya, 60 dikurang 60, 0. Berarti sisa yang kanan itu K dikali 360. Nah, nilai X-nya berarti kita bagi 3 menjadi K dikali 120. Nah, ini bentuk yang kedua. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya ada 2 buah, lalu kita substitusikan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X yang untuk yang sebelah kiri, itu kalau dia 0, maka nilainya hanya 40, karena ini sudah 0 ya. Nah, apakah ini memenuhi? Ternyata dia memenuhi, karena X-nya itu berada antara 0 sampai 180. Nah, untuk yang X sebelah kanan, karena dia sama dengan 0, maka K-nya 0, 0 dikali 120 itu 0. Apakah dia memenuhi? Nah, benar memenuhi, karena X-nya kan besar sama. Kalau X-nya itu besar aja, berarti 0 tidak memenuhi. Tapi karena ada tanda sama, berarti dia juga memenuhi. Lanjut, kita coba untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 40 ditambah K, 40 ditambah
1 dikali 120. Maka 40 ditambah 120 itu 160. Nah, ini juga memenuhi karena masih dalam batasannya ya. Nah, selanjutnya sebelah kanan berarti X sama dengan 1 dikali 120 sama dengan 120. Nah, ini juga memenuhi. Selanjutnya kalau kita coba K sama dengan 2, apakah masih memenuhi? Kita lihat aja. Kalau K-nya sama dengan 2, maka 2 dikali 120 itu udah 240. Sedangkan nilai X-nya hanya sampai 180. Jadi, kita stop sampai K sama dengan 1. Jadi, kita peroleh nilai X-nya ada 4 buah yang memenuhi ya. Berarti himpunan penyelesaian kita adalah 0 derajat dari yang kecil, lalu 40 derajat, lalu 120 derajat, dan 160. Nah, inilah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri pada soal tersebut.